Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 2 April 2023, dan merupakan Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 28. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adakah lebih baik bagi orang yang sekiranya ia tidak dilahirkan?" Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk menghapus dosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus memasuki Yerusalem, nubuat Nabi Zakaria tergenapi. Dengan menunggang seekor keledai betina, sebagaimana pernah dilakukan Raja Salomo dalam prosesi kerajaan. Yesus tampil sebagai Raja Damai yang dirindukan oleh bangsa Israel. Ketika orang banyak menyerukan Hosana, yang berarti selamatkanlah kami sekarang, Yesus menjadi tumpuan harapan
bahwa dengan perantaraannya Allah akan menyelamatkan umatnya di sini. Yesus ditampilkan sebagai pengejawantahan sosok hamba Yahweh dalam nubuat Yesaya. Hamba Yahweh ini berperan penting untuk membangkitkan semangat dan harapan bagi bangsa Israel yang menderita karena pembuangan di Babel. Namun cara Yesus menyelamatkan umatnya berbeda daripada yang diharapkan orang banyak. Bukan dengan cara yang ajaib dan spektakuler, melainkan dengan penderitaan dan wafat di kayu salib. Semarak penyambutan Yesus sebagai Raja yang penuh dengan sukacita dan optimisme perlahan-lahan memudar dalam beberapa hari selanjutnya. Yesus harus menapaki jalan yang telah ditakdirkan oleh Bapanya, dari penderitaan menuju keselamatan dan kemuliaan. Tidak semua orang mampu memahami cara Allah menyelamatkan manusia seperti ini. Akan tetapi sebagai murid yang belajar dari Kristus, kita mesti sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dan cara Allah yang penuh misteri dalam menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami ketika kami sedang mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Satukanlah penderitaan kami dengan penderitaan-Mu, sehingga kami sanggup menanggungnya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.